Halo semua, gue Nanda dan selamat datang di podcast Nandain Jumat, kisah misteri singkat di hari Jumat. Sebelumnya buat teman-teman semua yang baru datang ke channel gue, dari sini gue ada segmen baru yang dimana gue akan upload setiap hari Jumat, setiap minggunya untuk membagikan kisah-kisah misteri singkat yang pernah dialami oleh teman-teman atau orang-orang di sekitar gue. Dan tentunya cerita-cerita yang gue pilih ini cerita-cerita yang unik dan di luar nalar yang mengundang tanda tanya besar. Kok bisa gitu ya hal itu terjadi? Nah, untuk episode perdana nih, episode 1 ini gue ada dapat 2 cerita dari teman-teman gue dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari kisah misteri yang pertama. Untuk cerita pertama, gue kasih judul Ketinggalan di Mobil. Agak lucu sih namanya. Ini cerita pengalaman teman kantor gue pas dia masih duduk di kelas 5 SD. Berhubung teman kantor gue ini gak mau dikasih tahu namanya, jadi kita pakai inisial aja. Kita sebut dia T. Jadi ceritanya teman kantor gue ini besar di Bandung. Dari kecil emang orangnya sensitif akan hal-hal seperti itu. You know kan, ya hal gaib gitu. Awal mula cerita ini, teman gue kita sebut aja tadi T, baru pulang dari makan-makan sekeluarga. Nah mereka berangkat tuh naik mobil Panther. Kalian tahu kan mobil Panther kayak gimana bentuknya. Saat itu T dan keluarganya makan di sebuah restoran dari sore hingga malam. Saat perjalanan kembali ke rumah, kira-kira pukul 8 malam, T mulai mengantuk dan perlahan terlelap di dalam mobil. T pun terbangun dari tidurnya. Anehnya, mobil udah berhenti di depan rumahnya. Dan keluarganya sudah gak ada di dalam mobil. Hanya T dan kegelapan yang tersisa di situ. T yang masih setengah sadar bertanya-tanya, kok cuma dirinya yang ada di dalam mobil? Kenapa dia gak dibangunin? Atau bahkan digendong turun ke rumah? Saat T mulai sadar dan mencoba untuk membuka pintu, terdengar suara yang membangunkan dirinya. Dia pun diam sejenak untuk mendengarkan kembali. Namun, yang ia dengar adalah hal lain. Seketika bulu kuduk T pun berdiri. Suara tersebut sangat dekat, seakan perempuan itu berada di sebelahnya. Tak kuat menahan takut, T pun menangis dan mencoba untuk membuka pintu. Namun, pintu mobil tak kunjung terbuka. T pun menggedor-gedor jendela berharap ada yang mendengar dirinya. Dari jauh terlihat cahaya remang-remang. Ternyata itu senter dari satpam atau penjaga perumahan T. Pas satpam saat melihat T yang masih berada di dalam mobil, segera menghampirinya dan segera memanggil orang tua T yang ada di dalam rumah. Betapa kagetnya kedua orang tua T bahwa anaknya masih ada di dalam mobil. Keluarga T pun terheran-heran karena mereka merasa saat sampai rumah pukul 9, T itu udah turun dari mobil. Namun, ternyata T masih di mobil hingga pukul 10 malam.
saatnya terbangun itu. Jadi, yang mereka lihat itu siapa? Merinding sih gue guys waktu pertama kali gue dengar cerita ini. Maksudnya, lah pas umur 5 SD mengalami hal kayak gitu, gimana sih? Pasti nangis sih, gue juga bakal nangis gitu. Maksudnya, kok bisa gue gak kelihatan gitu sama keluarga gue? Kok bisa mereka ngira gue udah turun gitu dari mana? Gue ditinggal gitu di mobil. Sudah itu serem sih. Serem. Itu digangguin kayak gitu serem sih. Oke. Kita langsung aja lanjut ke kisah misteri kedua. So, di kisah misteri kedua ini gue kasih judul atau gue kasih nama Saya Datang. Nah, cerita yang kedua ini gue dapat dari teman kampus gue, salah satu bestie gue, namanya kita sebut aja Andrea. Emang namanya Andrea. Jadi latar ceritanya pas dia masih duduk di bangku SMA di tahun 2015. Nah, kita kasih inisial aja teman gue A, walaupun kalian gak tahu siapa. Jadi ceritanya saat itu A dan keluarganya sedang berlibur di kota Malang. Di kota itu doi nginep di salah satu hotel tertua yang terkenal di kota Malang. Ini gue gak usah sebutin ya nama hotelnya apa, karena pasti waktu gue cerita ini pasti kalian udah tahu gitu nama hotelnya apa. Karena ini terkenal dengan horornya. Horor. Oke, jadi ceritanya saat selesai sarapan di restoran hotel tersebut, A memutuskan untuk berkeliling dan sampailah dia di sebuah lorong. Awalnya A tuh hanya berjalan biasa melewati lorong tersebut. Namun jiwa penasarannya datang di waktu yang gak tepat. Tepat di dekat lorong hotel yang A lewati terdapat lukisan besar perempuan cantik berambut panjang mengenakan semacam kimono. A pun berinisiatif untuk memfoto dan mengunggah foto lukisan tersebut di Snapchat-nya dengan emoji takut. Di situ awal mulanya. Menjelang maghrib, keluarga A memutuskan untuk keluar hotel dan pergi jalan-jalan. Saat itu A hanya sendirian di kamar hotel dan dia hanya ditemani oleh film Spider-Man yang ia tonton di TV. Karena sudah malam, hari menjelang malam, A ingin beres-beres dan mandi. Namun, entah mengapa ia merasa gak enak gitu. Hawanya tuh dingin dan bikin dia sesak nafas. Dan membuat bulu kuduknya merinding. Tuh di situ A nggak tahu gitu loh kenapa. Akhirnya A tetap memberanikan diri untuk mandi dan menyalakan volume TV sebesar-besarnya dengan membawa HP untuk mendengarkan lagu di kamar mandi. Singkat cerita, saat A sedang mandi di kamar mandi tuh kok hawanya makin gak enak ya. Di situ A mulai khawatir, namun masih mencoba untuk tenang dan berpikir positif. Tapi, kok tiba-tiba tercium bau melati? A yang mulai panik pun masih mencoba untuk tenang dan mulai cepat-cepat tuh menyelesaikan mandinya. Akhirnya dengan pikiran dan perasaan campur aduk, A selesai dan membuka tirai shower. Betapa kagetnya A di cermin berembun di atas wastafel telah terukir dengan tulisan besar yang bertuliskan Vini. V-I-N-I. Kalian kebayang gak tuh? Tulisan di embun kaca yang kayak kalau habis mandi
pakai air panas. Ya, semoga teman-teman kebayang ya tulisannya. Di situ A cuma bisa diam dan tertegun melihat tulisan itu. Setelah mematung beberapa detik, A pun tersadar dan bergegas keluar kamar mandi dan menelpon temannya. Kita sebut aja P. Saat A bercerita, P hanya menganggap A itu bergurau atau halu gitu. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, pas A udah balik ke Jakarta dan bertemu dengan P, di sana A membahas mengenai kejadian mistis yang ia alami. P pun mengatakan bahwa dia menyebut A bergurau dan halu agar A nggak takut saat itu. Terus A tanya dong, maksudnya? Karena ketika P mencari tahu arti Vini di internet, teman-teman tahu dia dapat apa? Artinya adalah saya datang. Jika P memberitahukan arti Vini saat itu juga, entah apa yang akan dilakukan A saat itu di sana. Sampai sekarang A masih heran akan tulisan Vini tersebut. Sebenarnya siapa yang akan datang? Merinding guys. Ini pas gue denger pertama kali ceritanya, my god, itu gue bakalan freak out sih. Gue bakalan freak out banget. Gue bakalan langsung ngibrit gitu ya. Keluar, gue ke restorannya kayak apa, gue gak berani di kamar mandi. Di kamar itu sendiri juga gue gak berani gitu. Dan siapa yang datang gitu? Mungkin pelajaran yang bisa diambil, jangan suka kepo gitu di tempat baru ya. Jangan suka mendokumentasikan atau mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil. Cuma ya kadang di hidup kita banyak aja sih kejadian yang emang gak bisa gitu ya kita pahami kenapa hal itu terjadi. Seperti cerita-cerita yang gue ceritain ini, cerita pertama dan cerita kedua. Untuk cerita-cerita selanjutnya mungkin gue akan lanjutkan di podcast gue Nandain Jumat episode selanjutnya. Feel free untuk teman-teman semua yang punya cerita-cerita unik untuk DM gue dan ceritakan ke gue, dan gue akan rangkum dan gue akan bikin narasi seperti ini ya teman-teman semua. Dan thank you untuk teman-teman semua yang udah dengerin podcastnya. Jangan lupa untuk support channel gue dengan like, subscribe, dan juga komen. Dan semoga podcast Nandain Jumat ini bisa menghibur teman-teman semua di hari Jumat teman-teman. Sampai jumpa di Nandain Jumat selanjutnya.